pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau bawa semua hidup kami untuk Tuhan Yesus yang kita sembah. Raja yang kita sembah. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai
Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu. Segala hormat untuk Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Sebab Dialah kekuatan kita, amin. Yes. Haleluya.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Sebab Allah kita luar biasa. Allah kita hebat, Allah kita berkuasa. Oh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Selamat pagi saudara-saudara kita semua dalam Tuhan. Kita berdoa sebentar sebelum kita mulai serial pagi hari ini. Tuhan, Kau yang memberikan hati pada kami, buka hati kami. Tuhan, Kau yang mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan dalam kehidupan kita menghadapi semua masalah di dalam kehidupan kita. Buka hati kita, Roh Kudus menerangi, dan Kau memberikan semuanya Tuhan, apa yang pengalaman yang Kau berikan padaku Tuhan, untuk bisa menjadi kekuatan bagi semua orang. Dalam nama-Mu kami ucap syukur Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semua. Tema bulan 4 bulan ini adalah tentang tahun keputusan. Nah, di dalam minggu ini saya diberikan judul untuk mengenai dari penderitaan kepada kemuliaan. Ya. Seperti yang ada terlihat di dalam slide 1 nanti ya, mari kita lihat dulu. Nanti kita baca. Ya. Saudara-saudara sekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, masalah penderitaan itu adalah sesuatu yang sering kita dengar ya, sering kita alami, dan kita terus alami sepanjang kehidupan kita. Ya, timbul banyak pertanyaan kadang ya, sering yang kalau Tuhan itu baik, pasti ciptaannya kan bahagia, nggak susah gitu ceritanya ya. Tuhan pasti kalau ada sesuatu yang menderita, Tuhan pasti sanggup untuk membuat kebahagiaan dengan segera. Ya. Terus sering ditanyakan pada saya, loh kenapa ya kok masih kita banyak melihat penderitaan? Ya, bahkan mungkin kita mengalami penderitaan yang terus-menerus. Ya, ini ada jemaat kita yang pindah ke Jakarta, mengalami ya bertubi-tubi, sudah stroke, nggak bisa jalan, kemudian beberapa bulan kemudian istrinya kanker hati, baru kan kemarin berapa hari ini mamanya meninggal, dia harus pergi ke sana, nggak ada uang. Nah, itu salah satu penderitaan yang bisa kita alami. Nah, penderitaan itu adalah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi diri kita, ya, baik secara fisik maupun juga secara mental. Itu sudah terbiasa terjadi di sepanjang hidup kita, ya. Kesulitan hidup, ya biasa kan, ekonomi biasanya kan ya, kesulitan hidup, kekurangan uang, belum bayar SPP, ya, seperti teman kita itu ya. Kemudian juga bisa masalah kesehatan, ya, seperti yang baru saya alami, ya kan. Saya makan bagus, olahraga tiap hari, badan sudah menjadi lebih
lebih kurus, walaupun belum ideal ya. Tapi mendadak seperti kena stroke begitu, ya. Nah, itu satu penderitaan. Tadi di dalam itu kejadian itu saya juga merasa, loh, kok bisa gini ya? Loh, kenapa ya? Saya sudah berbuat baik, sudah melayani Tuhan seperti ini, kok bisa terjadi ya? Nah, itu. Timbul pertanyaan itu banyak seperti kita ya. Persoalan keluarga juga ya. Jual rumah nggak laku-laku, gitu. Sudah doa ini itu pasti nggak laku-laku, gitu. Kemudian kita soal keluarga di dalam keluarga kita tahu-tahu loh, kok kok anak kita menjadi begini, atau menantu kita menjadi begitu, ya. Nah, itu adalah salah satu penderitaan bagi kita ya. Walaupun makanya kadang-kadang kan banyak timbul pertanyaannya, orang baik-baik kok masih mengalami penderitaan, ya kan? Orang itu orang jahat, tidak benar, kok senang-senang aja, gitu. Nah, itu tergantung kita sebenarnya. Orang jahat itu juga akan pasti merasa menderita, cuman kita nggak tahu gitu ya. Kita yang tahu diri kita, loh, kita ini sudah berbuat baik, melayani Tuhan, loh kok masih ada menderitanya gitu ya. Nah, sampai juga masalah kematian seperti yang tadi saudara saya jelaskan tadi, jemaat kita maunya meninggal. Itu suatu penderitaan bagi dia. Penderitaan bagaimana dia tidak punya uang, lagi sakit ini, sakit itu, anaknya belum ini, tidak punya uang, harus pergi terbang ke Nias, jauhnya lihat berapa 6 juta tiketnya. Belum bayar peti mati lagi kan, karena dia anak yang pertama ya. Nah, itu selalu penderitaan bagi kita ya. Juga kadang ketika kita berlebihan, kebahagiaannya juga bisa ganti dengan segera ya. Jadi ketika berlebihan kebahagiaan itu ya, kadang-kadang terus kita akhirnya jadi takut, waduh, kebahagiaan ini sebentar lagi ganti gitu ya. Sebentar lagi ada perasaan bahwa cemas bahwa kebahagiaan ini cepat berlalu. Nah, itu ya. Juga ada kejadian juga gimana ketika berlebih, dia juga tidak mampu untuk menangani apa kelebihannya itu ya. Jadi ada saudara saya, ya, dia dikasih rumah yang menurut saya sih tidak terlalu besar, tapi karena dia tidak mampu memelihara rumah itu, jadi satu penderitaan bagi dia, pengeluaran yang ya. Jadi itulah penderitaan yang biasa kita alami sepanjang hidup. Ya, penderitaan tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman penderitaan itu, maka kita akan bisa menjadi kuat ketika kita mampu menjalaninya, melewatinya bersama Tuhan. Ya. Jadi penderitaan itu bisa karena diri kita sendiri, bisa juga karena orang lain. Ya. Orang lain yang tidak mengerti perasaan orang lain. Ya, orang lain itu mungkin ngomongnya aja seenaknya, dia tidak merasa nyakiti, tapi bagi orang itu dia merasa tersakiti ya. Atau mungkin kebalikannya, ngomongnya biasa-biasa, tapi dia berperasaannya itu karena perasaannya terlalu sensitif gitu ya. Jadi itu adalah karena penderitaan karena perbuatan orang lain yang bisa memberikan rasa kecewa bagi kita ya. Itulah realita kehidupan tentang penderitaan ya. Jadi penderitaan itu tidak akan pernah selesai ya. Tapi bagusnya adalah, yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Bagaimana keputusan kita untuk meresponnya ya. Bagaimana kita merespon masalah penderitaan atau masalah itu. Nah, jadi itu yang saya alami juga. Jadi nanti bagaimana kita mengalami, kita harus melihat dari cara pandang Tuhan ya. Di dalam Alkitab juga disebutkan banyak sekali penderitaan. Ada Daniel yang masuk ke gua singa, ya kan? Ada juga Abraham yang belum punya anak juga lama gitu, mengalami penderitaan. Demikian juga yang sering kita dengar tentang Paulus ya. Di dalam slide yang kedua, mari kita lihat ya, slide yang kedua, Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan
karena kamu, karena kesesakanku adalah kemuliaan. Nah, di sini Paulus mau sebenarnya pada masa itu dia itu sudah sangat menderita gitu ya. Jadi sudah pernah hampir mati di kapal, gitu, diusir sama orang, dipenjara beberapa kali. Nah, ini saat di penjara itu kan orang-orang jemaat-jemaat teman-temannya dia berpikir gitu, orang ini loh baik, sudah di dalam Tuhan, melayani, loh kok ya mengalami penderitaan seperti ini, gitu, mengalami masalah seperti ini. Akhirnya mereka bisa menjadi takut, aku nggak mau seperti itu, gitu ya. Jadi itulah masalah yang dialami, sehingga mereka menjadi kecewa. Sering kita itu kecewa karena kenyataan ya. Kenyataan itu tidak sesuai harapan kita. Nah, ini orang ini juga gitu, orang-orang ini. Jadi seharusnya orang yang melayani Tuhan, yang takut Tuhan, yang mendedikasikan dirinya pada Tuhan, pasti dilindungi dong. Tuhan pasti melindungi, membuat semuanya menjadi enak lah gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka Paulus menulisnya di dalam slide yang kedua tadi, Efesus 3 ayat 13. Ya, sekarang kita pentingnya adalah bagaimana mari kita lihat bagaimana kita melihat dari sudut keputusan kita, melihat dari sudut pandangnya bagaimana. Ya, Tuhan mau kita, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan itu? Ya, satu, sebagai ujian atas iman dan sehingga dapat karakter ilahi. Ya, jadi sebagai ujian atas iman kita. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman-pengalaman pribadi. Ya, nah itu yang menguatkan saya sebenarnya, menguatkan bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah dia tuh tidak menolong kita gitu ya. Jadi makanya timbul itu tadi kan, aku biasa ditolong Tuhan ya. Di dalam slide yang ketiga, Yakobus ya, kita baca ya, slide ketiga Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Ya. Tapi kalau menguji dia, ujian itu adalah untuk menaikkan level kita. Jadi pencobaan itu datangnya dari iblis yang mempergunakan kelemahan kita, ya, dengan maksud jelek dia pasti, dengan maksud menghancurkan kita, dengan maksud kita supaya jauh dari Tuhan, ya. Jadi ketika kita melangkah kepada pencobaan itu, maka kita menjadi berbuat dosa, ya. Jadi kalau ujian itu ya seperti ujian sekolah, pasti kamu ujian itu mau naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, sampai SMA ke universitas begitu. Ujian selalu memberikan kebaikan, level naik, ya, level kita naik, ya. Jadi dalam ujian ada faktor ketekunan, kesabaran, bertahan dan kuat dalam iman, ya, supaya kita jadi baik, ya, supaya aku percaya biasa ditolong Tuhan. Jadi ada kesaksian ya di mana pada waktu itu kita lagi komsel, ya, malam ya, kakak ya. Nah, ketika jam 7 itu sudah mau mulai, datang berita dari lokasi ya, pekerjaannya, Pak, o-ringnya jatuh, o-ringnya flange, jadi ada flange gitu ya. Nah itu kan dari banyak baut ini ya, ada salah satu yang jatuh o-ringnya. Ya. Kalau o-ringnya jatuh, otomatis pipa itu di dalam air itu tidak akan bisa rapat, dia pasti akan bisa bocor gitu ya. Nah, dan harga dari flange ini ratusan juta, bukan murah gitu ya, pipa minyak itu ya, bukan murah. Jadi saya terkonsentrasi, saya menjadi terganggu. Aduh, memikirkan ini, kenapa kok bisa jatuh gitu. Dalamnya lagi 40 meter lagi, ya kan? Mungkin orangnya memang nggak kecil-kecil amat, mungkin sekian ya. Tapi kalau di dalam air, terus airnya nggak kelihatan, gimana caranya temu? Ya, wah ini saya jadi takut ini, didenda ini sama klien kan.
Jadi bikin, tapi teman-teman bilang, udah, enggak usah takut, kan kita doain apa nanti ya, nanti gimana kita. Jadi akhirnya saya lepaskan semuanya. Saya tetap melakukan KK malam itu. Ya. Nah, sudah kita KK, kita apa ya, saya jelasin. Akhirnya di akhir itu, di akhir sebelum KK berakhir, saya mendapat berita dari sana bahwa O-ringnya ketemu. Lu bayangin lu 40 meter lu O-ringnya, ya gedenya paling ya mungkin sekian ya, tapi kok bisa ketemu gitu kan. Itu suatu yang ajaib menurut saya ya, Tuhan turun. Jadi ketika kita melepaskannya ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Lah itulah anak-anak dulu kemarin tuh begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saya tetap bergaib, tapi akhirnya Tuhan dengan caranya kok ya bisa nemu itu diver itu ya. Itu yang saya heran juga ya. Jadi bagaimana dia pakai tangannya begini di dalam air, dilem keruh, dalam yang seperti itu bisa ketemu gitu ya. Luar biasa ya. Lah itu adalah sebagai ujian atas iman kita sehingga karakter Allah ya, sabar, percaya bahwa Tuhan pasti menolong ya. Tidak adalah jalan buntu di dalam Tuhan. Jadi percaya sama Tuhan ya. Yang kedua, dengan penderitaan ini diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Seperti di dalam slide keempat ini, Filipi 1 ayat 29. Saya bacain ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, memang ikut Kristus itu banyak menderitanya memang ya. Tapi memang menderitanya itu untuk kebaikan bagi kita. Ya, kita ini memang hidup di dalam di mana roh kita itu berkebalikan dengan roh dunia ini, ya, roh dunia itu. Jadi itu satu penderitaan bagi kita, ya, penderitaan karena kita harus melawan kedagingan kita. Ya. Oke, jadi bagaimana kita, kesaksian di mana waktu itu Arufi kita ada problem, ya. Jadi Arufi kita problem, wah supervisor apa semuanya itu sudah panik, sudah putus asa karena mereka sudah berusaha bongkar ini, bongkar itu, maunya pulang aja. Nah saya selalu menguatkan sama mereka, saya tulis di dalam WA, tidak usah kita tetap putus asa, Tuhan pasti bisa menolong, tidak ada jalan buntu, percaya aja, tetap kerjakan, coba itu pindah ini, pindah sana, ini ya. Nah, itu sampai 2 hari, 3 hari loh. Saya memberikan kekuatan. Kalau enggak dia pulang. Nah, kalau dia pulang, dia namanya jelek, kita juga namanya jelek juga. Kerjaan enggak selesai, alatnya rusak, begitu kan. Nah, dan itu berjalan, begitu saya menguatkan diri. Akhirnya kerjaan itu, alat itu bisa berfungsi dengan baik. Dengan cara kesabaran, ya toh. Saya juga enggak marah. Nah, di situ kita diuji juga supaya enggak marah kan. Kalau saya marah, putus asa, bubar sudah, ya. Nah, di situ saya sebagai pimpinan ya memberikan kekuatan bagi dia, memberikan motivasi. Oke, lanjut aja terus akhirnya bisa, ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam pembicaraan itu saya selalu ngomong gitu, untuk kita percaya sama Tuhan pasti minta Tuhan tolong. Ya. Nah, yang ketiga dengan penderitaan sebagai jalan untuk memberkati kita. Ya, jadi slide yang nomor 5 ya, 1 Petrus 4 ayat 13. Ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi apa yang terjadi ini sering kita jangan terlalu cepat untuk berputus asa. Jadi penderitaan itu yang harus kita lalui. Keputusan kita untuk melewatinya bersama Tuhan itu yang luar biasa. Ya, saya pernah mengalami, ya ini pengalaman lagi ya. Karena dari pengalaman itu saya merasakan kekuatan untuk percaya sama Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang saya alami. Ya, itu tidak akan lepas dan itu akan membuat kita menjadi beriman kepada Dia dengan sepenuh hati.
Waktu pertama ya kita mendapatkan pekerjaan di Jakarta dengan Pertamina Jakarta, itu terjadi problem yang bertubi-tubi. Ya. Yang pertama, alat kita itu mendadak rusak gitu ya. Jadi ada namanya hidrolik itu ya, hidrolik yang menjalankan Lars itu ya, itu mendadak rusak, bocor gitu ya. Nah, pada saat itu yang pertama ya, jadi pasti saya pun jadi khawatir kan, nama kita jelek ya kan, jadi kerjaan tidak selesai ya kan. Nah, sesudah dibongkar sama mekaniknya, didapatlah seal o-ringnya itu rusak, sehingga dia bocor ya, mungkin tidak tahu kenapa ya, bocor. Nah, harus dicari ini ya. Sekarang tuh waktu itu kejadian itu pada hari Lebaran. Nah, kita sudah pasti tahu lah kalau Lebaran tuh tokonya tutup, gitu kan ya. Ini malam-malam beritanya seperti itu. Aduh, saya sampai nggak bisa tidur ya kan. Nah, waktu kalau sudah tidur saya mempunyai keyakinan begini. Tuhan, aku sudah menjalankan semuanya. Aku tidak mampu ini, tidak bisa. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Gimana ya tidur saya. Besok paginya ternyata mereka berusaha ya, tetap harus berusaha, nggak hanya berdoa aja ya. Kita walaupun berdoa sama Tuhan, kita tetap berusaha. Ya, itu mekanik itu akhirnya terus jalan-jalan. Kok ya nemu toko yang buka gitu ya. Toko boleh bayangin itu Lebaran itu ya. Nah, toko yang ya sebenarnya nggak buka, tapi dia buka pintunya, dia di rumah gitu ya. Nah, dicarilah orang ini, dapat orang itu. Ya, sealnya hidrolik itu. Akhirnya balik, dipasang lagi, dan bisa berjalan dengan baik. Ya, dari situ timbul, jadi kepercayaan daripada klien ini, ini perusahaan ini teguh, ya, tetap berusaha. Ketika ada problem, tetap dikerjain. Bagaimana caranya, usahanya, gitu ya. Dan itu saya tunjukkan pada mereka ketika ada permintaan peralatan, permintaan apa, cepat saya kasihkan, ya, saya berikan kepada mereka. Jadi itu bisa menimbulkan kepercayaan kepada kepercayaan kepada klien, sehingga sampai hari ini kita pun bisa mendapatkan berkat dari sana. Kita dipercaya, gitu ya. Jadi bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan rasa takut akan Tuhan. Jadi kita akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk bisa menjalankannya dengan baik. Nah, itu penting karena dari situ orang akan menilai pada kita hasil pekerjaan kita. Sampai sekarang saya percaya bahwa mereka sangat menyukai kita. Ya, kita harus bekerja dengan tuntunan Tuhan, bekerja supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik. Ya, jadi penderitaan kadang-kadang bisa menjadi begitu, bisa menjadi saksi bagi kita, ya, bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ya, jadi di dalam bisa kita simpulkan bahwa penderitaan itu terjadi setiap saat, tidak bisa dihindari dan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, penderitaan itu mempunyai tujuan yang baik, ya, kalau dari Tuhan ya, dan itu harus kita lalui. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu jadi penderitaan itu membuat kita merasa menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kalau saya ya, penderitaan itu menjadikan saya lebih bergantung pada Tuhan. Biar kita itu nggak mampu. Tuhan, aku sudah melakukan yang semuanya. Hanya Tuhan yang melakukan selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi kita merasain. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita akan menjadi kuat. Jadi janganlah kita putus asa. Ya, kadang-kadang memang kelihatan kenyataan itu tidak sesuai harapan gitu. Tapi kita harus percaya ya bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu di depan, ya, untuk kebaikan kita. Ya, di depan kita. Jadi jangan cepat putus asa, jangan kecewa ketika harapan belum sesuai dengan keharapan kita. Ya, jadi percaya bahwa kita biasa ditolong Tuhan. Demikian
renungan pagi ini. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Kiranya Tuhan memberikan hati yang Roh Kudus menguatkan kita semua untuk melewati semua penderitaan bersama-sama Tuhan. Supaya kita mengalami penyataan bahwa harapan itu ada di depan. Ya, Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita bisa melihat dari pengalaman melewati penderitaan bersama Tuhan. Dan kita akan bisa melihat kemuliaannya itu. Ya. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Iman kita percaya pada Tuhan. Diberkatilah kita semua, menjalankan semua kegiatan kita sehari-hari di tempat kita semuanya bekerja, dan kita bisa memuliakan Tuhan melalui semuanya. Amin. Mari teman-teman semuanya, kita berdoa untuk doa persembahan. Ya, kita tahu bahwa kita memberikan persembahan itu bukan untuk bribing, bukan untuk nyogok Tuhan gitu ya. Tapi kita karena kita sudah diberkati, maka kita memberikan kepada Tuhan. Ya, jangan mempunyai alasan persembahan itu supaya Tuhan untuk menyogok Tuhan atau untuk membuat Tuhan memberikan sesuatu pada kita. Ya, tapi Tuhan lihatlah ke belakang apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita dulu dari tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, ya kan? Nah, ada baiknya kalau sesuai dengan hati nurani kita, berikan yang ini, lakukanlah itu. Maka itu akan menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Ketika kita memberi dengan hati penuh sukacita. Tuhan sudah punya kita sudah punya rumah, ya kan? Kita sudah bangun rumah di mana-mana, tapi Tuhan Rock Gateway belum terbangun ya buat ini ya. Jadi itu salah satu di mana kita bisa memberikan persembahan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, Engkau memberikan hati kepada kita, buka hati kita Tuhan, untuk bisa Tuhan memberikan yang terbaik buat apa yang sudah Engkau berikan pada kita Tuhan. Berikan kami itu ketulusan itu Tuhan. Dan pasti percaya Tuhan bahwa itu akan memberikan sukacita di dalam hati kita. Sukacita yang luar biasa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Untuk membantu semuanya. Berkatilah hati kita ya Tuhan. Dengan damai, sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa untuk pembangunan Rock Gateway Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan dari pembangunan Rock Gateway. Kita sudah membangun rumah-rumah kita sudah punya rumah, ya kita punya mobil, punya AC segalanya. Dan rumah Tuhan ini tetap diperlukan, tempat kita untuk berkumpul, tempat kita untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan secara berkumpul. Supaya kita bisa tahu dan memuliakan Tuhan. Dan rumah Rock Gateway ini, rumah gereja ini juga diperlukan untuk orang-orang yang baru. Orang-orang baru perlu tempat untuk datang beribadah. Kiranya Engkau memberkati pembangunan Rock Gateway Tuhan. Gerakkan hati kita semua yang cukup untuk bisa memberi, untuk bisa membangun. Rock Gateway bisa terbangun dengan penuh hati sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau memberkati semua pekerja-pekerja yang bekerja di sana dengan baik, dengan selamat, aman Tuhan. Dan kita semua Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terjun di dalam sana, berikan hati yang tulus untuk bekerja, berikan kebenaran, berikan jauhkan daripada kecurangan di dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau yang memampukan Tuhan. Tuhan, kami akan membangun dan Engkau pasti memampukan itu terbangun dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Diberkatilah bangsa Indonesia, negara Indonesia untuk tetap maju. Karena bangsa Indonesia, negara Indonesia ini, Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kita, dari Pak Prabowo, Pak Wakilnya, Pak Gibran, sampai ke bawah. Kau memberkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan.
mereka akan bekerja dengan tulus, dengan baik, dan bisa memimpin, termasuk sampai di bawah. Wali kota pun semuanya melakukannya semua dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, sehingga bangsa ini, negara ini dapat berjalan dengan baik dan orang dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua karena kita mau menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi kota ini. Amin.